Kalau tadi saya menghadirkan perbincangan dengan anggota aktif NII, sekarang saya akan menghadirkan perbincangan saya dengan mantan santri Al Zaitun yang menggambarkan apa yang mereka alami selama menempuh pendidikan di Al Zaitun. Kita simak bersama. Mbak Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Putri sempat berapa lama waktu itu di Al Zaitun? 5 tahun. 5 tahun. Nah, selama itu Mbak Putri ada merasakan yang seperti yang dibilang sekarang lagi rame kan ini, wah di situ ada pelencengan ideologi, ajaran yang nggak benar dan lain-lain. Mbak ngalamin itu nggak? Kalau dulu nggak ada, Mbak. Dulu semuanya normal, belajar sekolah normal, ngikutin buku-buku yang dari pemerintah juga. Jadi nggak ada ajaran-ajaran yang aneh tuh nggak ada pada saat itu. Cuma memang pas tahun 2010 akhir atau 2011 awal itu diajarkan lagu Ibrani. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu nyanyian Yahudi. Oh, lagu Ibrani Yang sekarang lagi rame? Yang Salam Alaihim itu? Iya. Salam itu diajarkan? Diajarkan. Ada 3 lagu, Himne Matov, apa tadi, Hafenu Shalom, sama satu lagi saya lupa namanya. Nggak bertanya-tanya kok kenapa sih kita harus belajar lagu Ibrani, lagu ini? Kalau dulu kan kita nggak punya akses untuk nanya ke syekhnya ya. Jadi ya yang ngajarin aja, paling dibilangnya kita tuh sebagai orang muslim harus tahu silsilah tentang Nabi gitu. Nabi Ibrahim dulu berbicara pakai bahasa Ibrani, ya kita harus belajar bahasanya gitu. Jadi argumentasinya bisa diterima oleh santri saat itu? Ya pada saat itu karena kita masih muda, terus kan emang pemahaman agamanya ya dari situ doang kan, nggak ada dari sumber lain gitu. Jadi ya terima-terima aja, nggak ada pilihan lain pada saat itu. Nah, bisa diceritakan nggak kondisi santri seperti apa sih? Kan Anda sempat cerita ke saya nih ada banyak bisnis di dalam santri itu, di dalam Al Zaitun. Apa aja tuh bisnis yang santri ketahui itu? Santrinya juga paham atau ikut terlibat dalam bisnis itu? Dulu yang paling rame sih pas zaman saya sapi New Zealand yang dipakein AC. Sapi New Zealand dipakein AC? Apa? Dia memang bisnis untuk Katanya hasil susunya bagus dibanding sapi biasa. Jadi sampai import dari New Zealand, terus kandangnya dikasih AC, kasih kandang sapinya gitu. Tapi bisnisnya berhasil? Enggak juga. Enggak. Kenapa? Tahu nggak sih? Nggak tahu. Tapi pada saat itu santri diajak terlibat nggak untuk berperan untuk dalam bisnis itu? Enggak. Tapi sempat tahu aja. Tahu, karena emang segitu digembor-gemborin ya gitu. Apalagi sih yang dilakukan di dalam Al Zaitun itu, Mbak Putri? Kalau bisnis, kalau yang waktu saya masih di sana ya itu, terus sempat beras coklat namanya brown rice, katanya lebih bagus untuk kesehatan, sampai santri-santrinya juga makan brown rice pada saat itu. Terus kalau sekarang katanya ada ayam, ada garam, ada apa, saya udah nggak ngikutin banyak banget, tapi kayaknya nggak ada yang keluar ya, ujungnya dijualnya ke wali santri lagi, bukan ke luar gitu. Oh, jadi yang beli di lingkungan di dalam juga. Itu dipatok harganya berapa? Lebih mahal. Lebih mahal? Lebih mahal jauh. Tapi wajib dibeli. Itu memberatkan bagi santri dan keluarga santri saat itu. Tapi mungkin untuk para orang tuanya mau nggak mau gitu. Anda sempat cerita sama saya, itu sapi dikasih AC ruangannya. Sementara santrinya makannya nggak. Ikan blender. Ikan blender. Maksudnya ikannya tuh mungkin kalau misalnya yang santri-santri tahun 2009 sampai tahun 2012-an masih ingat, ikan kuah kuning gak ada rasa kadang udah hancur ikannya. Jadi udah nggak jelas tuh bentuknya. Udah nggak bisa dimakan. Kalau menurut aku sih itu udah nggak bisa dimakan. Nggak layak makan. Menurut aku ya, tapi yang lain, santri-santri yang lain kan mau nggak mau nggak ada pilihan gitu. Kecuali yang ada uang berlebih mungkin beli ke kantin, itu juga terbatas banget pilihannya, cuma ada satu stand bakso, terus di tempat yang prasmananya cuma ada ayam tepung, terus bakwan sama sambal. Paling kalau malam ada nasi goreng, udah itu aja, nggak ada pilihan lain gitu. Nah, selama waktu menjadi santri di situ, Anda ingat nggak, Mbak, ada mungkin banyak orang-orang pejabat yang datang, yang mampir, kan lagi heboh sekarang nih, banyak beberapa nama disebutin di situ. Sempat ketemu, sempat tahu, atau sempat disuruh nyambut bersama juga? Oh, kalau nyambut pas di zaman aku nggak ada. Tapi kalau ada yang sempat datang, aku ingat itu mungkin 2011 kali ya. Pokoknya ya kayaknya 2011. Ada satu partai yang datang warna biru. Tapi saya nggak tahu siapa yang datang karena langsung masuk ke rumahnya saya.
taunya karena banyak bendera, terus banyak bendera partainya banyak. Terus banyak polisi yang jaga gitu. Dan itu berbarengan sama waktu santri-santri lagi ke masjid. Kita balik lagi nih soal pendidikan kurikulum. Itu normal-normal aja ya kalau bisa dibilang. Normal. Di Al Zaitun. Pernah tahu nggak santri ada afiliasi NII segala macam di situ? Kalau tahun ini aku termasuk salah satu yang ngebelain waktu tahun 2010 atau 2009 kan sempat ramai juga tuh ya tentang Al Zaitun. Ramai, dan aku juga salah satu yang ngebela karena aku nggak tahu awalnya kalau misalnya di belakangnya ini tuh ada gitu. Karena kita kan sebagai santri ngerasanya enggak kok, nggak ada apa-apa, normal, nggak ada apa-apa. Terus sempat ada yang bilang, cek tuh Rahmatan Lil Alamin di bawahnya tuh di basementnya ada kumpulan bom-bom. Terus aku tuh sempat bilang, mana bom, orang isinya gelonggongan kayu-kayu gede gitu, gimana bomnya. Pada saat itu tuh ngebela banget. Tapi pas sekarang kesini-sini dan ngeliat juga ada beberapa teman yang emang orang tuanya juga di sana, itu tuh langsung kayak, oh gini, oh ini caranya mereka tuh nutupinnya. Pinter deh, udah nggak bisa ngomong lagi tuh. Tapi yang mau saya garis bawahi sebagai santri emang nggak tahu sama sekali ya. Iya, Setelah keluar dari sana baru karena ada informasi dari luar. Oke.